Haleluya. Sungguh suatu sukacita yang besar bisa menjumpai saudara dalam program Mujizat setiap hari bersama saya, Pendeta Angrusli. Dan doa saya adalah saudara hidup dalam kesehatan, saudara diberkati, saudara mengalami terobosan-terobosan dalam usaha saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan harapan saya adalah saudara tetap mengikuti program ini, yaitu Mujizat setiap hari, lewat pengajaran yang sederhana ini. Nah, dirancang supaya saudara mudah mengerti dan pelajaran ini dapat dipraktekkan dalam kehidupan saudara, sehingga iman saudara boleh mengalami pertumbuhan, sehingga dengan iman saudara meraih setiap janji-janji Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pelajaran kita mengenai mengapa iman itu penting. Yang pertama, kita diselamatkan oleh karena iman. Yang kedua, kita tidak bisa hidup sebagai orang percaya tanpa iman, karena orang percaya hidup oleh karena iman. Dan yang ketiga, kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati Allah tanpa iman, karena dengan iman kita menyukakan hati Allah, menyenangkan hati Allah. Dan yang keempat, kita tidak mungkin bisa menang atas iblis tanpa iman. Artinya dengan iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh, kita melawan iblis, maka dia akan lari terbirit-birit daripada kita. Oleh sebab itu kita akan mengalami hidup yang berkemenangan karena iman kita. Dan yang kelima, kenapa iman itu penting? Karena tanpa iman, kehidupan doa saudara tidak akan efektif. Kenapa? Karena dengan iman yang kuat, dengan iman yang penuh dengan keyakinan, maka kita akan menerima jawaban daripada Tuhan. Dan yang keenam, kenapa iman itu penting? Karena tanpa iman kita tidak bisa diberkati. Kenapa? Karena tanpa iman kita tidak bisa menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita, dan kita adalah orang yang sudah diberkati. Dan untuk bisa mengambil setiap berkat-berkat Tuhan, aksesnya adalah iman. Dengan iman kita masuk ke dalam kasih karunia Allah, sehingga kita bisa meraih setiap berkat-berkat janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Dan yang ketujuh, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa iman itu penting? Karena tanpa iman maka kita tidak bisa memindahkan gunung. Nah, saudara sekalian, mungkin saudara menatap saya dan berkata, Bapak Pendeta, apa itu gunung? Bagaimana saya dapat memindahkan gunung? Dan kita akan lihat di dalam Markus 11 ayat 23, ya, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Berarti Yesus sedang mengatakan, kalau engkau menghadapi gunung, nah, gunung dalam versi orang Yahudi itu berbicara tentang segala sesuatu yang mustahil bagi manusia. Nah, dalam kehidupan kita pasti pernah menghadapi hal-hal yang mustahil. Dokter berkata penyakit ini tidak dapat disembuhkan, tidak ada obatnya, itu sesuatu yang mustahil. Tetapi Yesus berkata, katakan kepada gunungmu, gunung sakit penyakit, engkau harus pergi, engkau harus beranjak di dalam nama Yesus, maka engkau akan disembuhkan. Hari ini mungkin kau sedang mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan. Sebagai hamba Allah saya mau katakan, Yesus berkata bahwa tidak ada yang mustahil. Katakan, maka gunung-gunung sakit penyakit akan beranjak, akan keluar dalam kehidupanmu. Engkau akan disembuhkan dengan pertolongan Tuhan, dengan mujizat Tuhan. Harapkan itu terjadi, perkatakan itu dalam kehidupan saudara, dalam keseharian saudara. Oleh bilur-bilurnya saya disembuhkan, oleh bilur-bilurnya saya sehat. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkan saya, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, hari ini mungkin kau sedang menghadapi sesuatu yang mustahil dalam kehidupanmu, usahamu, pekerjaanmu sedang menghadapi kebangkrutan. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau katakan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk menolong. Tetap percaya, tetap berharap, tetap andalkan Tuhan, maka akan ada pertolongan yang datang daripada Tuhan. Mungkin tidak cepat, mungkin ada waktunya, tetapi Tuhan tetap akan menolong kau.
Tuhan akan tetap memberikan kemenangan bagi saudara. Mungkin hari ini kau sedang menghadapi sesuatu yang mustahil dalam rumah tanggamu. Mungkin kau menghadapi suami yang sulit, menghadapi istri yang sulit, anak yang sulit, sehingga kau mulai putus asa dan berkata mustahil mereka akan berubah. Tetapi sebagai hamba Allah hari ini, katakan kepada gunungmu, maka gunungmu akan beranjak, akan terjadi perubahan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Dan gunung menurut versi orang Yahudi yang kedua adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan manusia. Ada saatnya kita menghadapi masalah sehingga begitu menekan, sehingga dengan kekuatan dan kemampuan kita nggak bisa menghadapinya. Tetapi Yesus berkata, katakan kepada gunung masalahmu, maka gunung masalahmu itu akan beranjak, akan pergi dengan pertolongan daripada Tuhan. Nah, hari ini saudara sekalian, saya mau berdoa buat saudara. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi yang sakit hari ini. Mungkin dokter berkata tidak ada obatnya, tidak dapat disembuhkan, dan kedokteran menyerah, manusia menyerah, nggak sanggup lagi menghadapinya. Tetapi kami percaya bahwa oleh bilu-bilunya Engkau menyembuhkan. Kau Allah yang menyembuhkan, Kau Allah yang memulihkan. Hari ini sembuhkan Tuhan yang sakit, apapun penyakitnya, di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan bekerja atas tubuh mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, hari ini hamba juga berdoa bagi yang memiliki usaha, yang sedang menghadapi usaha yang turun, yang mungkin akan bangkrut. Tuhan tolong, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan bangkitkan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan bukakan kasih karunia sehingga mereka dipermudah. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk yang letih lesu, yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hari ini Tuhan, hamba berdoa, bangkitkan iman mereka Tuhan, kuatkan iman mereka, sehingga mereka boleh berkata kepada gunung-gunung masalah dalam kehidupan mereka, sehingga gunung itu akan beranjak, gunung itu akan pindah, dan mereka hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terus tingkatkan iman saudara, baca Alkitab, mulai selidiki Alkitab, sehingga saudara boleh mengerti firman Allah. Dan lewat pertumbuhan iman saudara, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai berjumpa dalam program berikutnya.